Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, mari belajar bersama kami tentang landasan penyusunan dan pengembangan kurikulum. Secara umum, pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan tentang landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan, ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Tentu saja untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek yang terkait dengan setiap dimensi kurikulum tersebut memerlukan jawaban atau pemikiran yang mendalam dan mendasar, atau dengan kata lain harus menggunakan pemikiran filosofis. Pendidikan sebagai ilmu terapan tentu saja memerlukan ilmu-ilmu lain sebagai penunjang. Dalam hal ini adalah filsafat. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran-pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Selanjutnya ada landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Karakteristik perilaku setiap individu pada berbagai tingkatan perkembangan merupakan kajian dari psikologi perkembangan. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus senantiasa berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik, maka landasan psikologi mutlak harus menjadi dasar pengembangan kurikulum. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah, anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budaya serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan. Kebudayaan adalah pola kelakuan yang secara umum terdata dalam suatu masyarakat, meliputi keseluruhan ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, dan kesenian. Pengembangan kurikulum yang dilandasi oleh hal tersebut sifatnya umum, artinya berlaku bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat ada landasan IPTEK. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai bersumber pada logika atau pikiran. Sebagaimana akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat sehingga tuntunan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat, bukan hanya memenuhi dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga segi strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru, pembina, dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi pengembangan masyarakat
agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Nah, ini merupakan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi.